Hai guys, balik lagi dengan gue Rizzy. Jadi di YouTube channel kali ini aku mau cerita tentang kalian tentang pembulian. Pasti ada beberapa dari kita mungkin yang nonton ataupun kalian sendiri pasti pernah mengalami yang namanya pembulian. Even itu di masa mungkin kalian masih kecil atau masa sekarang pun kalian alamin. I want to sharing about my experience ya, mungkin ini sedikit bisa membantu. Tapi sebelum aku lanjutin, jangan lupa di like, comment, kita langsung aja ya. Jadi pasti pada tahu semua apa sih itu bully. Dan bully itu sekarang bukan hanya bully dengan fisik. Dulu mungkin lebih, kalau dulu banget ya, zaman-zamannya aku masih kecil gitu ya, aku taunya tuh kayak bully itu mungkin lebih ke fisik gitu. Mungkin ada temen yang ngedorong atau ngelabrak gitu ya. Apa sih bahasanya di sini? Nah, itu dibully gitu. Tapi sebenarnya kalau kesini malah lebih banyak yang merusak, yang istilahnya sangat-sangat mengganggu adalah bully yang dilakukan dari oral atau yang dari omongan atau dari komunikasi. Jadi aku pengen sedikit sharing tentang pengalaman aku, karena aku pribadi pun juga nggak lepas dari yang namanya pembulian. Nah, jadi kan kalau sekarang mungkin orang ngelihat aku tuh yang aku sekarang gitu, mungkin ya alhamdulillah aku udah bisa mencapai beberapa keinginan di hidup aku udah bisa, mungkin aku bisa mewujudkan cita-cita aku, beberapa mewujudkan cita-cita aku udah, cita-cita aku salah satunya adalah keliling dunia. Aku mengunjungi beberapa negara, walaupun aku belum bisa mewujudkannya itu semua untuk keliling dunia, yang benar-benar masih banyak banget negara yang belum aku kunjungin. Aku masih jauh banget dari kata sukses juga, tapi aku sadar kalau aku tuh kayak being better ketimbang dulu banget gitu. Jadi tapi pasti dibalik itu pasti ada cerita yang bikin aku bisa kayak survive, intinya aku bisa lebih kuat untuk menghadapin kayak masalah-masalah kehidupan atau masalah-masalah apapun yang aku hadapin ya, khususnya para netizen. Jadi netizen itu sebenarnya bukan dari sosial media aja sih sebenarnya. Sebenarnya menurut aku sih netizen itu malah netizen yang di kehidupan nyata itu menurut aku yang lebih sangat-sangat annoying. Kalau misalnya netizen yang di sosial media ya, menurut aku tuh kayak lebih bisa kita hindarin ya. Kayak contohnya kayak di Instagram, kalau kita nggak suka dikomentarin, kita bisa matiin komen gitu. Tapi kalau udah yang namanya di dunia nyata itu tuh kayak nggak bisa dihindarin. Dan ya intinya adalah kita harus ngadapin itu gitu. Nah, aku langsung aja ya. Jadi kalau kalian yang kenal aku sekarang, pasti kalian ngelihat aku tuh yang cukup confidence untuk melakukan hal apapun. Aku kayak seperti ini, aku ngomong, aku sharing, aku bikin video, dan aku kalau sekarang itu aku cukup tidak terlalu peduli lagi apa kata orang, dan aku malah lebih jauh percaya diri, dan aku lebih merasa diri aku tuh punya value yang intinya orang tidak bisa menganggap aku tuh sebelah mata gitu. Tapi di balik itu aku punya experience yang menurut aku tuh cukup pahit, tapi kayak cukup pahit untuk dialamin, tapi cukup manis untuk dikenang gitu. Zamannya aku SD, SMP itu aku nggak terlalu mengalami yang namanya pembulian itu, enggak sama sekali, totally. Aku ngerasa kayak zamannya SD sama SMP itu teman-teman aku pada yang oke semua, nggak pernah yang ya bully, nggak ada sih gitu kan, malah aku yang tukang bully kali ya. Nah, jadi di zaman aku mulai ngerasa itu ada pembulian adalah di zaman SMA, dan di situ juga mungkin karena memang di posisinya adalah itu dimana kita lagi masa-masa puber ya, masa-masa puber kayak mencari jati diri juga gitu kan. Nah, kondisinya adalah aku tuh SMA di kota Medan itu, ini sekolah aku terkenal, salah satu sekolah terkenal. Jadi kalau mungkin orang udah tahu nih sekolah mana, wow pasti begitu tuh gitu. Aku nggak usah sebutin nama sekolahnya. Nah, dan aku akuin banget memang anak-anak yang di sana itu anak-anaknya pinter gaya banget, cantik banget, dan cowoknya juga ganteng banget. Dan yang
salah satunya yang paling support mereka untuk menjadi cantik juga dan untuk kelihatan lebih wow gitu, ketimbang mungkin yang berbeda, sekolah-sekolah yang berbeda, mungkin karena dukungan dari orang tuanya, dalam arti yaitu materi gitu. Jadi sekolah aku ini memang cukup bisa dikatakan rata-rata semuanya anak orang kaya, tapi nggak semuanya, termasuk aku udah bisa sekolah di sana aja. Aku cukup bersyukur karena memang untuk kapasitas sekolah negeri itu biaya di sana tuh sangat-sangat mahal gitu kan, belum lagi uang buku, uang ini segala macam itu sampai jutaan gitu. Dan aku nggak bisa, menurut aku sih bukan nggak mau sih, mungkin di saat itu aku pasti ingin gitu, tapi aku nggak bisa terlalu muluk-muluk aku pengen A B C D gitu, nggak bisa gitu. Nah tapi di lingkungan aku itu benar-benar anak-anak yang bisa dikatakan adalah berlimpah harta gitu, yang bisa dikatakan malah zamannya kelas 1 SMA itu udah bawa mobil semua guys. Itu bayangin, itu udah pada bawa mobil semua. Dan aku ingat banget ada salah satu teman aku di sekolah di sana, jajannya dalam sehari adalah 500.000. Sedangkan di posisi itu gue cuma masih dikasih jajan sekitar berapa ya, 20.000 atau 30.000. Itu jauh banget kan, jomplang banget gitu. Nah jadi ceritanya, singkat cerita adalah aku tuh dulu dari SMP aku tuh dimasukin sama mama papa itu kayak sekolah model. Jadi aku aktif kayak di dunia model. Jadi aku sering kayak ikut, dulunya waktu SMP aku sering ikut lomba fashion show, terus lomba apa sampai aku pernah ngikutin ajang sampai ke Jakarta. Tapi di mana aku masuk itu kalau nggak salah masuk 10 besar, kayak lomba model dari MD Entertainment gitu. Memang sebenarnya kayak orang tua aku, khususnya papa, nggak terlalu nge-support untuk ke dunia entertain seperti itu. Jadi kayak cuman hanya dia ingin aku kayak untuk menimbulkan rasa percaya diri aku gitu. Nah berhubung karena aku punya pengalaman itu, aku lanjutin lagi sampai aku SMA. Nah pas di kelas 1 SMA aku tuh udah mulai aktif yang namanya fashion show. Tapi fashion show masih kalangan yang bukan kalangan tinggi lah ya, bukan kalangan nasional, masih yang daerah gitu. Aku ya punya di luar dari sekolah punya aktivitas seperti ini karena aku di situ juga mulai udah cukup bangga sebenarnya sama diri aku, karena di kelas 1 aku SMA aku udah mulai dipercaya untuk menjadi instruktur di sekolah model aku gitu. Jadi kayak aku ngebantu guru model aku untuk mengajar anak-anak baru untuk sekolah model gitu kan. Itu cukup cukup menjadi pride bagi aku, dan mungkin juga untuk orang tua aku juga pride, karena di zamannya kelas masih SMP pun juga aku udah cukup menghasilkan untuk dari si model-model aku ini, karena mungkin ya kalau fashion show lumayan gitu kan, ada jajan gitu. Tapi karena ya mungkin di lingkungan aku sekolah ini karena mungkin ya anak-anaknya jauh lebih cantik daripada aku. Dulu tuh aku ngerasa ya ampun, wajahku tuh kusam banget, kulit nggak terurus banget, karena memang zamannya ke SMP juga aku aktif di pramuka sama basket. Jadi intinya kayak ya tau lah ya, pramuka sama basket itu sangat-sangat terpapar cahaya matahari gitu, jadi pasti kulit nggak akan secerah sekarang gitu. Dan ternyata guys, di kelas 1 itu ternyata di kelas aku diceritain, sampai aku dengar itu sampai malah di kelas-kelas lain. Jadi kayak aku disebutin yang namanya model abal-abal. Bisa kebayangkan, maksudnya kalau sekarang sih ya kayak bodo amat lo mau ngomong apa, tapi di saat posisi itu adalah aku ngerasa kayak aku masih rapuh gitu, kepercayaan diri aku masih rapuh. Aku juga ngerasa kayak masih ya belum ada sesuatu yang bisa aku banggakan gitu. Dan jatuhnya gini, kalau misalnya aku ngebanggain misalnya harta orang tua, ya
Aku sih ngerasa nggak kekurangan apa yang dikasih orang tua aku sih, aku nggak kekurangan. Di sekolah aku itu anak-anaknya saking mungkin ya dia sebenarnya anak-anak kayak anak-anak pejabat, terus anak-anak bupati daerah gitu-gitu tuh sekolah di sana gitu guys. Barang keluaran terbaru itu pasti selalu mereka duluan yang pakai. Bayangin, jadi bisa bayangin itu bisa mobil baru 2 hari diiklankan, besoknya mereka udah bisa beli guys, dan bisa bawa mobil ke sekolah. Nah gitu, sedangkan kalau gue tuh kayak masih diantar jemput papa, terus kadang-kadang gue malah naik motor gitu. Naik motor gue mah dulu maco gitu kan, gue naik motor. Terus habis itu ya kadang-kadang gue kalau lagi nggak bawa motor, terus gue papa juga nggak ini kan, nggak jemput gitu ya, gue paling naik becak bermotor gitu. Kalau misalnya di Medan kan tuh namanya becak ya. Jadi ya balik lagi ke topik, agak lari nih ya. Jadi setelah itu ya karena mereka mungkin merasa lebih ya, gue jujur sih sebenarnya mereka jauh lebih cantik, emang jauh banget, cantik banget. Dulunya gue belum mengenal yang namanya maskara, terus two-way cake mereka udah pakai guys. Terus mereka udah pokoknya pakai yang dulunya gue masih pakai bedak baby. Kalian bisa bayangin kayak bedak baby ditaburin ke tangan terus digini-giniin, terus digini-gini doang. Ke sekolah gue cuma kayak begitu, tapi mereka udah mengenal yang namanya two-way cake sama maskara. Terus habis itu mereka kalau misalnya ke sekolah itu rambutnya udah dicatok. Gue tuh kayak dulu tuh kayak gue belum kepikiran untuk mencatok, even kalau misalnya gue kayak misalnya mau show, gue tuh selalu kayak dicatok, yang namanya juga mau show gitu. Tapi gue nggak pernah, ya gue masih polos banget gitu loh, gue nggak pernah kepikiran kalau gue tuh ke sekolah itu untuk mencatok rambut gitu loh. Jadi kayak gue masih benar-benar yang ya ampun gengs, maksudnya kayak gue tuh cuma nanya, ya udah kadang-kadang gue gerai gitu doang, terus kadang-kadang ya gue iket gitu, kadang-kadang malah gue jepit gitu doang. Nah kalau mereka tuh udah bener-bener yang curly gitu, yang cantik banget ya, pokoknya gue cantik banget. Nah jadi mungkin pada saat ya karena mungkin ya tampang gue yang tidak bisa menunjukkan kalau gue model kali ya, beda banget ya emang sih. Kayak teman-teman dekat gue juga bilang, misalnya kayak gue di sekolah sama pada saat gue show tuh beda banget ya. Iyalah yang show mah gue di make upin, gue cuma tinggal diem doang, iya nggak sih? Nah itu terus pada saat mereka tahu gitu kan, nah gue tuh ternyata diceritain gitu, terus kayak dibilangnya, hah si Rezi model, emang begitu tampangnya, bla 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 gitu gitulah intinya begitu ya. Terus gue masalahnya sedihnya banget tuh sampai sekarang tuh kayak gue kadang-kadang ingat sih, kadang-kadang gue yang sebel gitu cuma. Nah terus pas gue ke depan, nah ini sebenarnya gini, kondisi kulit gue tuh nggak bisa banget yang namanya digigit nyamuk gitu. Jadi kalau misalnya gue digigit nyamuk, kaki gue tuh susah banget yang namanya recovery gitu loh. Jadi kalau misalnya gue di nyamuk terus gue garuk, nah makanya gue tuh kalau misalnya gigit nyamuk tuh jarang banget gue mau ngegaruk, karena gue tuh susah sembuhnya. Jadi kayak misalnya ada bekasnya gitu, jadi kayak harus benar-benar pakai salep dulu baru benar-benar hilang gitu. Nah jadi kondisi di situ tuh gue nggak tahu kenapa gue tuh lagi habis digigit nyamuk, terus gue garuk-garuk, terus kayak luka gitu loh. Jadi kayak ada 3 gitu loh pokoknya di kaki sebelah kanan gue gitu kan. Nah jadi yang namanya gue tahu sendiri kan, kalau kalian yang ngalamin gitu yang susah, kalau udah digaruk tuh susah sembuh tuh, kadang-kadang kayak habis kayak gimana ya, apa katanya kayak bukan kurap sih, kayak apa sih bahasanya ya gitulah, pokoknya kalau bahasa Medannya kurik ya. Nah gue masan dibilang gini dong, masa model kakinya begitu tuh. Gue kayak aduh sumpah sih di situ sih, kayak misalnya gue itu orangnya tipe yang menurut gue dan menurut keluarga gue juga, gue cukup orang yang percaya diri, tapi di situ asli hancur sih, percaya diri gue tuh hancur banget. Dan itu kayak bener-bener sejak itu gue nggak pede banget, asli nggak pede banget. Terus gue kayak gue ketemu sama mereka aja tuh kayak gue berusaha kayak nyembunyiin kaki gue gitu loh. Ya ampun, gue kepikiran banget tuh, kayak posisi di situ tuh gue sedih banget gitu ya gitu loh. Dan gue sempet
sempet kayak ngerasa aduh nyesel banget nih milih sekolah di sini gitu loh. Jadi kayak aduh jadi kayak ngerasa gimana. Tapi kalau sekarang gue tanya, gue sangat-sangat beruntung sekolah di sana. Kenapa? Nah nih, gimana caranya gue bangun, gimana gue caranya itu bukan karena bantuan dari siapapun. Memang ada, kita pasti membutuhkan bantuan siapapun, pasti ada, kita butuh bantuan orang pasti ada. Yang pertama adalah gue terbantu sama orang tua gue, jelasnya. Karena gini, kalau orang tua gue itu cukup yang open minded. Jadi maksudnya kayak dia itu tidak menempatkan diri dia itu sebagai benar-benar orang tua banget. Jadi kalau pada saat anaknya ngomong tuh nggak bisa begini, gini, itu salah kamu, bla 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 bla, atau dia selalu menyalahkan kita gitu. Tapi orang tua gue itu selalu kayak mau menempatkan diri mereka menjadi kita gitu. Jadi kayak mereka mencoba untuk memahami kita. Jadi kayak gue cerita dong, iya ma, gini gue ceritain kan. Untungnya gue sama orang tua gue itu cukup terbuka gitu untuk mengenai hal-hal gitu. Jadi gue inget banget, dan menurut gue itu sangat-sangat benar-benar terbukti sampai sekarang itu juga terbukti. Jadi orang tua gue tuh ngomong gini, udah diamin aja mereka. Maksudnya Rizzy cari aja, misalnya kayak belajar bener-bener, terus kejar mimpi bener-bener, dan dia tunjukin sama mereka siapa yang masa depannya lebih cerah. Itu tuh bener-bener yang kayak mungkin dulu pada saat gue denger klasik banget nih, pasti gitu kan, itu klasik banget, tapi real guys, itu bener-bener. Kenapa yang gue jelas? Karena posisinya pada saat kalian masih sekolah, itu tuh masih yang sangat-sangat dini untuk menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Karena menurut gue itu, karena itu kita belum siapa-siapa sebenarnya, karena kita masih hidup sama orang tua kita masih makan dari orang tua kita. Mereka membanggakan orang tuanya, tapi itu percuma guys, karena maksudnya itu bukan hasil kerja lo sendiri, itu adalah hasil kerja orang tua lo, dan masih belum layak untuk disombongkan gitu. Jadi nyokap gue tuh bilang udah belajar aja bener-bener, nggak usah dipikirin, kejar aja mimpi, percaya diri aja. Karena mungkin mereka komentar seperti itu karena mereka sirik. Kalau orang yang nggak mampu untuk jadi seperti itu, pasti akan mereka mencari-cari hal-hal jelek dari yang tidak dia sukain atau yang tidak bisa dia dapatkan untuk menutupin kekurangan mereka. Terus ya sebenarnya tuh untuk dibilang gue langsung oh ya oke, gitu, itu nggak bisa. Itu pasti butuh waktu banget. Dan so lucky gue dapat gue punya teman yang permainannya sama, yang nggak gimana banget, nggak gaya-gaya banget, tapi ya jadi lingkungan gue itu ya situ-situ aja. Karena gue untuk mau berbaur pun sama yang lain, gue nggak sanggup untuk ngikutin permainan mereka, karena mereka yang gue belum, kayak dulu waktu zaman SMA gue belum yang namanya nginjekin Starbucks, gue itu nggak pernah, tapi mereka udah nongkrongin di Starbucks. Ya bayangin aja guys, jajan gue 30.000, terus Starbucks tuh udah 45. Mana bisa ngutang gue, ya nggak mungkin gitu. Nah tapi karena dari situ juga gue termotivasi nih, karena gue ngerasa kayak wah gue nggak bisa nih diinjek-injek kayak gini, tapi gue pengen hidup seperti itu. Gue pengen kayak misalnya gue kayak financial free gitu, jadi kayak gue apapun yang gue inginkan gue bisa dapat gitu. Nah dari situlah gue kayak terpicu untuk kayak kerja keras gitu, kerja smart. Jadi maksudnya lo nggak perlu kerja keras yang lo capek-capek segala macam, tapi lo tahu selanya di mana, kemampuan lo di mana, atau lo tahu apa yang bisa bikin lo tuh untuk naik. Karena itu juga, karena pengalaman gue itu kayak gue ngerasa kayak cukup tidak dipandang, dan gue tuh kayak karena itu gue punya ambisi, gue gimana gue harus bisa jadi orang sukses, gue gimana gue bisa dipandang orang. Nah dari situ gue tuh kayak bertekad gue mengerjakan sesuatu, apapun pekerjaan itu selagi halal. Ya begini, walaupun gue belum sukses banget, maksudnya kayak gue berkarir
sampai sekarang kayak alhamdulillah apa yang gue inginin gue masih bisa gue beli, masih bisa mencukupin kebutuhan gue, kebutuhan keluarga gue, dan alhamdulillah gue juga udah bisa bawa orang tua gue jalan-jalan juga. Ini guys, ini gue ngomong bukan untuk menyombongkan apa yang gue punya atau gue dapat, tapi gue pingin kalian itu melihat sisi positifnya. Jadi yang ingin gue sampaikan di sini adalah siapapun kalian, apapun latar belakang keluarga kalian nggak ada yang namanya nggak bisa untuk mengejar mimpi, karena semuanya itu diawali dari diri kalian sendiri, terus dari niat kalian sendiri, dan dari kepercayaan kalian sendiri. Kalian bayangin kalau misalnya gue nggak bangun, gue cuma terpuruk dari kesedihan gue doang atau ketidakpercayaan gue doang, terus gue tidak mau melakukan apa-apa hal yang baru karena ketidakpedean gue mau jadi apa, gue nggak tahu deh gue kalau misalnya gue nggak mencoba hal baru dan gue nggak berani melangkah. Atau mungkin bisa jadi gini, kalau gue nggak masuk ke sekolah itu dan gue tidak mengalami hal itu, ya mungkin gue di zona nyaman gue doang, gue cuman gitu doang. Jadi mendapatkan hal yang biasa-biasa aja, mungkin yang segitu aja ya udahlah, udah cukup gitu. Tapi karena ada yang istilahnya yang memotivasi gue untuk menjadi lebih baik lagi, dan gue dapat motivasi untuk menunjukkan diri gue siapa, gue jadi bisa seperti ini gitu. Jadi kayak yang pengen gue sampaikan banget sama kalian, apapun pekerjaan orang tua kalian, apapun kondisi ekonomi kalian, yang penting kalian tuh jangan patah semangat dan jangan patah untuk kepercayaan diri sendiri. Itu tuh penting banget. Kalian tuh harus percaya kalau kalian bisa untuk mendapatkan mimpi kalian. Karena dari dulu guys, gue bener kalau untuk mimpi gue tuh overconfidence. Gue akuin, gue overconfidence untuk gue meraih mimpi. Gue selalu yakin kalau gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan. Dan alhamdulillah kayak Allah tuh baik banget, kayak bener-bener kayak itu tuh bener-bener ya, gue percaya sih sebenarnya Allah tuh akan memberikan apa yang lo mau, tapi waktunya yang kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita itu nggak sabar gitu, kita mau tapi kita maunya saat itu juga, tapi Allah tuh tahu mungkin saat itu lo belum siap gitu, lo belum siap untuk menerima apa yang lo mau. Dan Allah tuh meng-set di waktu yang lo siap untuk menerima itu. Umur gue 20 tahun gue udah bisa keliling, udah menginjakan kaki di London, di Australia, di Amsterdam. Itu tuh suatu kebanggaan gue banget. Dan ya sorry to say nih, maksudnya gue nggak mau, gue sedikit julid sih sebenarnya kata sini. Gue sebenarnya nggak niat julid nih sebenarnya, real gue nggak niat julid, cuman gue mau kasih contoh. Jadi teman-teman gue yang menghina gue itu dulu, ya ujung-ujungnya ya sorry to say kayak ada yang mungkin NBA, terus juga ada yang mungkin ya begitulah. Gue nggak mau terlalu ini banget ya, istilahnya gue malah jadi kelihatan gimana, malah gue kelihatan tidak baik. Jadi gue cuma mau nyampe sama kalian nggak boleh yang namanya patah semangat untuk mengejar mimpi kalian, apapun itu, walaupun orang bilang itu impossible. Karena ya gue dengan cerita gue dulu, siapa sih yang nyangka gue bisa keliling kemana-mana untuk ngejabarin negara mana. Siapa sih? Pasti orang begitu gue denger, ya gue mau keliling dunia, pasti orang pada ketawa, gila lu, pasti gitu ya. Cuman ya semuanya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian, tapi jangan cuman hanya sekedar percaya, tapi kalian harus juga usaha gitu. Maksudnya kalian tuh harus berpikir gimana gue supaya dapat. Tapi ingat guys, kalian harus mendapatkannya dengan cara yang halal. Karena kalau kalian cara curang atau cara yang negatif,
itu nggak akan bertahan lama. Percaya deh, karena yang berkehendak adalah yang di atas gitu. Dan apapun kata orang yang ngebully lo, yang bilangnya lo nggak layak, lo nggak apa, nggak usah terlalu peduliin. Karena pada saat kalian dibully, kalian nggak bisa membuktikannya. Jadi kalian cuma hanya bisa diem, dan lo nggak bisa ngontrol orang mau komentar apa tentang lo, nggak bisa kontrol. Yang lo bisa kontrol adalah sikap lo untuk menghadapin itu bulian gitu, itu komentar gitu. Karena lo nggak bisa ngatur mulut orang, semuanya lo diemin tuh nggak akan bisa. Tapi yang lo bisa atur adalah gimana sikap lo untuk menghadapin pembulian itu. Dan honestly, balasan yang paling pas untuk orang yang meremehkan lo, yang untuk ngebully lo, adalah membuktikan sama mereka kalau lo bisa. Itu benar-benar balasan yang paling jahat, paling sakit buat mereka. Begitu guys. Oke guys, jadi sampai situ aja cerita gue, karena udah capek nih. Nah, nanti next gue bakal cerita lagi pengalaman hidup gue yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian juga. Karena hidup gue nggak seindah dongeng juga yang dari kecil sampai sekarang tuh enak gitu, enggak. Gue bakal sharing pengalaman gue sampai gue ke titik sekarang. Gue bakal sharing sama kalian. Jadi kalau misalnya mungkin kalian ada penasaran tentang apapun, kalian bisa langsung komen aja di sini. Dan jangan lupa di like dan subscribe.